kasih. Yuk kita mendengarkan pujian ini. Saat melintas langit yang biru, saat melewati lembah yang kelam, tetap berharap, tetap percaya, Tuhan selalu ada, tak tinggalkanmu. Amin. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Hore! Bersyukur banget Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Bersyukur banget hidup ini adalah milik Kristus. Amin. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewati lembah yang kelam, tetap berharap, tetap percaya, tetap berharap, tetap percaya, Tuhan selalu ada, tak tinggalkanku. Dia tidak tinggalkan kita. Amin. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Yes, amin. Cayo, yeay. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Pujian ini ingatkan bahwa dalam segala keadaan tetap berharap, tetap percaya. In Jesus name, amen. Surya, surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Amin. Yesus setia, Yesus hadir, Yesus tolong, Dia tak tinggalkanmu. Yes, aku percaya, maka aku hidup hari ini oleh karena percaya. In Jesus name, amen. Wah, puji Tuhan, Pak Melki, komentarnya keren. Surya bersinar di Minahasa, dan di mana Bapak Ibu tinggal kota, kita stay di situ. Kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, rahmat Tuhan, terang Tuhan bersinar, sehingga ada kedamaian, ada sukacita, ada hidup takut akan Tuhan, ada hidup saling menghormati sesama, ada cinta kasih yang besar di sana dari Tuhan Yesus. Amin. Sakit gara-gara sakit hati jangan sampai ada lagi dalam kehidupan kita, khususnya pemirsa yang berkesempatan untuk mendengarkan renungan sabda firman Tuhan di pelayanan yang Bapak Ibu dapatkan melalui live streaming maupun video ini. Yuk kita time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Amin. Hari ini beberapa bagian firman Tuhan lebih banyak sedikit daripada biasanya supaya kita bisa boleh menikmati bagian firman tentang ini dengan judul sakit gara-gara sakit hati. Sehingga setelah mendengarkan Time for Bible ini, pemirsa sekalian tidak lagi mengalami sakit gara-gara sakit hati. Atau barangkali kita ada yang sedang gara-gara sakit hati, kita sedang sakit hari ini. Yuk kita melihat bagian-bagian firman Tuhan sebagai penuntun hidup dan hati setiap kita orang percaya. Pertama-tama kita melihat Bapak Ibu sekalian di kitab 2 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-10. Ya. Kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Yang pertama terambil dari 2 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara, sebab memang ia sangat marah. Jadi kalau sakit hati itu akan bergandengan dengan sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Jadi teman dekatnya sakit hati adalah sangat marah. Teman dekatnya sakit hati adalah sampai hati menganiaya orang lain. Jadi karena Asa, dia adalah seorang raja yang memerintah sekitar 40 tahun lebih, yang punya pahlawan gagah perkasa meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak, hanya sekitar 500 ribuan. Tapi di dalam peperangan dia berhasil mengalahkan lawan-lawan yang jutaan prajuritnya karena Tuhan. Sekarang kita maju Bapak Ibu sekalian. Gara-gara sakit hati, dia hidup pemarah, dia tega menganiaya orang lain. Sekarang kita lihat ayat 12. Ayat 12 dikatakan, pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa ini atau Raja Asa menderita sakit pada kakinya. Dia mengalami sakit kaki. Sakit kakinya ini kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu, perhatikan di sini, ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Tabib bisa angkat tangan. Dokter juga banyak yang angkat tangan ketika melihat pasien sakitnya semakin parah. Seperti kata yang tertulis, kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Ayat 13, sejarah mencatat, kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya. 2 tahun dia mengalami sakit semakin parah. Jadi Asa ini meninggal
sakit hati, pemarah, menganiaya, kakinya sakitnya parah. Ya, ini bisa Bapak Ibu kembangkan dengan rema masing-masing. Apakah sakit kakinya seperti apa? Bible mencatat semakin parah. Dan dia alami 2 tahun. Dari tahun 39 dan tahun 41 dia meninggal. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya. Ayat 14. Dan dikuburkan di kuburan yang telah digali baginya di kota Daud. Mereka membaringkannya di atas petiduran yang penuh dengan rempah-rempah dan segala macam rempah-rempah campuran yang dicampur menurut cara pencampur rempah-rempah, lalu menyalakan api yang sangat besar untuk menghormatinya. Ini ritual, ini tradisi yang dibuat oleh mereka. Tapi bagi Pastor Andy secara pribadi, kita perlu wangian dari Tuhan. Rempah-rempah ini tradisi yang dibuat, pewangi, dicampur-campur, segala macam rempah-rempahnya. Yang utama kita perlu wewangian dari Tuhan, yaitu hidup kita yang mencintai Tuhan, takut Tuhan, berbesar hati. Karena kalau kita sampai sakit hati, sakit-sakit bisa datang. Sakit gara-gara sakit hati. Kan ini dimulainya seperti itu. Gara-gara sakit hati, ada seorang bernama Hanani, dia seorang pelihat yang menyampaikan pesan kepada Raja Asa. Padahal sebelumnya ada juga nabi yang lain menyampaikan sebuah pesan kepada Raja Asa, tetapi responnya itu dia malah menguatkan hatinya. Dia malah semakin on fire. Tapi ketika disampaikan pesan oleh si pelihat Hanani, dia lantas sakit hati. Dikatakan Hanani seorang pelihat. Kalau kita hari ini, semisal kita ketemu dengan orang penilai hidup orang lain. Kan ada banyak hari-hari ini. Di zaman ini banyak penilai. Dia bisa kasih nilai macam-macam kepada setiap orang. Bisa kasih stigma macam-macam, label macam-macam pada setiap orang. Tapi cara menyikapi label, pesan, stigma, cara pandang orang penilai kepada diri kita masing-masing, itu menentukan. Kita semakin menguatkan hati kita kepada Kristus, kepada Tuhan, kepada sabda firman Tuhan, ataukah menjadi sakit hati dengan orang tersebut atau orang lain. Padahal kalau kita sedikit melihat kisah daripada Raja Asa ini, Bapak Ibu sekalian, dia adalah awalnya orang yang berapi-api, orang yang tekun mencari Tuhan, orang yang setia, orang yang belajar hidup benar. Coba kita sekarang melihat 2 Tawarik pasal 14 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke 12 ya. Kita melihat 12 ayat ini. 2 Tawarik pasal 14 ya, ayat 2 sampai
ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan tentang siapa Raja Asa di masa mudanya. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Elohimnya. Ia menjauhkan mesbah-mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Elohim nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Ia atau Raja Asa menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota di Yehuda, dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu, ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Katanya kepada orang Yehuda, marilah kita memperkuat kota-kota ini dan mengelilingi dengan tembok beserta menara-menaranya, pintu-pintunya, dan palang-palangnya. Negeri ini masih dalam tangan kita karena kita mencari Tuhan Elohim kita, dan Ia mencari kita serta mengaruniakan keamanan kepada kita di dalam segala hal. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, ya. Ayat 8, pasukan-pasukan Asa yang dari Yehuda jumlahnya 300.000 orang yang membawa perisai besar dan tombak. Dan yang dari Benyamin jumlahnya 280.000 orang yang membawa perisai kecil sebagai pemanah. Mereka semua pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Kalau kita jumlah 300.000 tambah 280.000, berarti dia punya pasukan sekitar 580.000. Banyak ya? Banyak. Sekarang kita maju 9. Sera orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa. Jadi ketika dibawa ke pemimpinan Raja Asa yang punya pasukan kurang lebih 500.000 saja, dia dalam penyertaan Tuhan berhasil atau berani, ya kita lihat bagaimana dia berhasil ya. Dia berani melawan pasukan lawan yang jumlah tentaranya 1.000.000. Lanjut ayat 10. Lalu Asa maju menghadapinya, mereka mengatur barisan perangnya di lembah Sefata dekat Maresa. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Elohim, ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Elohim kami, karena kepadamulah kami bersandar, dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya. Ya Tuhan, amin. Ayat 12 kita maju saudara-saudara. Dan Tuhan memukul kala orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari. Kemenangan Tuhan berikan kepada Raja Asa. Luar biasa. Kalau bukan campur tangan Tuhan, dia nggak mungkin bisa menang. Secara jumlah saja dia sudah sudah kalah. Sudah kalah. Nah, sekarang kita maju 2 Tawarik pasal 15 ya. Ayat 1 dikatakan, Asaria bin Oded dihinggapi roh Elohim.
atau dipenuhi oleh Roh Tuhan. Asarya bin Oded, ya. Siapakah Asarya bin Oded ini? Kita akan melihat sebentar. Ayat 2. Dari 2 Tawarik 15, kita maju ayat 2. Asarya bin Oded ini dia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, Asa, kira-kira gitu ya, dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin, Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu, tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Ini sebuah pesan yang dibawa. Ayat kita sekarang maju Bapak Ibu sekalian. Siapakah pembawa pesan itu? Apakah jabatan daripada Asarya bin Oded itu? Kita melihat 2 Tawarik pasal 15 ayat yang ke-8. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asarya bin Oded itu, jadi kita sudah lihat di sini. Bible mencatat Asarya bin Oded itu adalah seorang nabi. Nabi yang menyampaikan sebuah pesan. Ketika pesan itu sudah sampai kepada Raja Asa, Bapak Ibu sekalian, responnya gimana? Ini responnya. Raja Asa, ia menguatkan hatinya. Wow, ketika sebuah pesan datang, sebuah penilaian datang, sebuah statement datang, sebuah kabar datang, sebuah peringatan datang, atau mungkin juga yang datang hari-hari ini, cibiran, bulian, atau banyak hal yang datang yang bisa menggerogoti kedamaian hati manusia. Kita melihat bagaimana respon daripada Raja Asa ini. Responnya adalah ini. Ia menguatkan hatinya. Wow. Dia tidak sakit hati. Dia tidak lebay. Dia tidak marah. Dia menguatkan hatinya. Lantas apa? Menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia malah memperbaharui mesbah Tuhan yang ada di dalam depan balai bait Tuhan. Kita sekarang maju ayat 16. Bahkan di sini Raja Asa ekstrim. Dia berani memecat Ibu Suri yang mana waktu itu dijabat oleh Makha yang tidak lain adalah neneknya sendiri. Ekstrim kan? Ekstrim banget di sini. Ayat 16. Bahkan Raja Asa memecat Mahaka, neneknya, dari pangkat Ibu Suri. Karena apa? Karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji di mata Tuhan. Asa merobohkan patung yang keji itu. Bahkan dia bukan cuma menghancurkan, ia menumbuknya sampai halus jadi apa ya? Jadi pasir gitu, dan membakarnya di lembah Kidron. Seperti itu loh. Keren, luar biasa. Sekarang kita maju Bapak Ibu sekalian. 2 Tawarik pasal 15 ayat yang ke-19, ya. Sikap daripada Raja Asa menguatkan hatinya saat diberikan pesan, membuat kerajaannya itu sampai tahun ke-35
aman, dan tidak ada perang. Bible mencatat 19, tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Dia hidup takut akan Tuhan. Ketika ada pesan, ketika ada peringatan, ketika ada berita, ya berita itu kan kalau zaman sekarang kan macam-macam. Ada berita kebenaran, ada berita hoax, ada berita-berita gosip macam-macam. Tapi paling penting kita tidak bisa melarang burung terbang tinggi di atas kepala kita. Tetapi kita punya hak untuk mengusir saat burung-burung mau bersarang di atas kepala kita. Kita tidak mungkin mampu mengkontrol setiap mulut orang. Tapi kita punya hak untuk menjaga hati kita sendiri. Dan ini yang kita lihat. Raja Asa awalnya dia kuat. Bahkan dia menguatkan hatinya. Dia semakin on fire, semakin tekun, semakin sungguh-sungguh. Kita maju sekarang 2 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-7. 2 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-7. Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa. Raja Yehuda serta berkata kepadanya, Asa, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Perhatikan, saat seorang nabi menyampaikan pesan kepada Raja Asa, dia menguatkan hatinya. Saat seorang pelihat bernama Hanani menyampaikan pesan kepadanya, disinilah sebuah hal yang kita perlu jadikan pelajaran. Asa sakit hati. Itu tercatat di 2 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-10. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu. Gara-gara sakit hati, dia masukkan ke dalam penjara, ia marah, ia menganiaya. Dan ia sakit kaki dan sakit parah, dan 2 tahun dia meninggal. Sakit gara-gara sakit hati. Tujuan berita firman ini Bapak Ibu dengar, supaya engkau tidak sakit gara-gara sakit hati. Orang yang sakit hati Bapak Ibu sekalian bukan hanya membuat celaka buat hidupnya sendiri, bisa juga membawa penyakit buat tubuhnya. Bagi yang lain, dalam kitab Ayub mengatakan bahwa orang yang sakit hati itu adalah orang yang, orang yang bodoh. Kita tidak mau menjadi orang yang disebut bodoh. Kitab Ayub pasal 5 ayat yang kedua juga mengingatkan kita. Dikatakan kitab Ayub pasal 5 ayat yang kedua, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Jadi sakit hati ini punya saudara-saudara, termasuk tadi amarah, kebencian,
dia akan membawa sakit penyakit. Sakit hati punya saudara-saudara lain juga apa? Iri hati. Bahkan di dalam kitab Mazmur pasal 6 ayat 7, gara-gara sakit hati bisa sakit rabun, sakit mata. Kita baca ya, kita dengarkan Mazmur pasal 6 ayat yang ke-7. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Bahaya sakit hati. Maka jangan sampai Bapak Ibu sakit gara-gara sakit hati. Orang yang sakit hati bisa juga mengalami sesak. Sesak. Itu tercatat di dalam kitab Mazmur pasal 31 ayat yang ke-9. Kita sekarang akan dengarkan firman Tuhan. Pastor bacakan kitab Mazmur 31 ayat yang ke-9. Ya. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Kenapa dia sesak Bapak Ibu? Karena sakit hati. Jadi bahasa sederhananya, orang yang sakit hati, dia mengalami kesesakan. Mungkin dalam hidupnya kah? Sesak napas kah? Sesak beban kah? Katakanlah di paru-paru kita ini, alat pernapasan kita ini yang memompa, itu ruangannya hanya untuk udara, bukan untuk virus, bakteri, radang, bukan. Jadi katakanlah kalau sakit hati sejenis virus, bakteri, radang di paru-paru, itu akan mengganggu rongga pernapasan secara plong tidak keluar. Kira-kira itu ilustrasinya. Pastor bukan dokter, saya bukan ahli kesehatan. Ada yang konsultasi, Pastor ini kalau misal kakiku sakit apa obatnya? Saya tidak tahu apa ini, saya tidak tahu. Saya bukan ahli kesehatan, saya bukan dokter, saya bukan singsay. Saya ini hamba Tuhan yang membagi berita firman Tuhan dan membantu mendoakan orang-orang yang misalnya sakit. Kenapa? Hari Tuhan percayakan banyak doa-doa yang dijamah Tuhan, dilawat tubuhnya orang sakit dan dia sembuh. Tuhan Yesus juga pernah menyembuhkan saya. Jadi aliran kesembuhan itu bukan hanya menolong, menyembuhkan saya waktu sakit waktu itu, tapi aliran kesembuhan itu membantu banyak orang dan mereka boleh merasakan bagaimana tangan Tuhan yang penuh kasih menjamah tubuh yang sakit. Be healed, be free, be clear, be clean, and be safe, dan diselamatkan. Jadi kitab Mazmur mencatat begitu. Ya, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab apa? Aku merasa sesak karena sakit hati. Mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan ragaku. Jadi sakit hati itu juga bisa bikin sesak, bisa bikin merana jiwa, bisa bikin merana tubuh. Wah, ini kalau dikembangkan lebih luas lagi, saudara-saudara, nanti jadikan remah. Intinya, jangan sakit hati. Hatimu adalah sumber kehidupan, maka kita perlu menjaganya. Itu tercatat di dalam Amsal pasal 33. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi betul-betul kita perlu mencek, menjaga, memprotek hati kita. Ada pujian lama berkata begini, Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Setelah hatinya pulih, baru bait 2 berkata, Yesus kemuliaan-Mu berkati hidupku. Jadi bait 1 jangan dibalik bait 2.
Kalau dibalik menjadi begini, Yesus kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hatiku, jangan dibalik. Yang pertama-tama hati kita harus pulih. Barulah berkat-berkat rohani itu menghampiri kita. Tuhan tidak mau memberkati hati yang sakit. Bayangkan loh, kalau si sakit hati diberkati, dia jadi monster. Karena berkat itu dia akan pakai menghancurkan lawan-lawannya. Orang tidak ada berkat saja kalau sakit hati, nekat, konyol, berbuat hal yang tidak lazim, tidak senonoh, brutal. Apalagi kalau punya berkat lantas sakit hati, dia jadi monster, dia bisa sakitin orang banyak. Maka yang paling utama, Tuhan selalu berurusan dengan hati. Karena kalau kita sakit hati, hidupmu sesak, jiwamu merana, tubuhmu merana. Apakah ini yang Tuhan mau? Tidak. Tuhan tidak mau kita kehidupan seperti ini. Satu ayat lagi ya, biar kita tutup dengan ayat ini sebagai pengingat bagi kita. Kitab Amsal 12 ayat yang ke-16. Hari ini pastilah banyak penilai-penilai hidup Anda di sekitarmu. Betul apa benar? Iya. Baik Bapak Ibu, hari ini di dunia nyata ataupun Bapak Ibu yang terlibat di dunia online. Yang namanya penilai-penilai itu pasti ada di dalam setiap area hidup manusia. Tapi perhatikan, sikap hati kita menentukan. Orang bisa nilai apapun tentang dirimu dan diriku, tetapi sikap hati kita menentukan reaksinya. Betul? Makasih. Amsal 12 ayat yang ke-16. Pastor bacakan ya. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Jadi kalau orang yang sakit hati, itu disebut bodoh. Kenapa? Apalagi kalau dia mengumbar, saya sakit hati kah sama si Anu. Kelihatannya curhat, tapi Bible berkata, Bible membongkar, itu sebetulnya sebuah, sorry to say, kebodohan. Sakit hati saja itu sudah bodoh kata firman Tuhan. Apalagi mengumbar-ngumbar sakit hati kepada orang lain. Apapun tujuannya, tapi bahaya juga kalau orang lain ikut sakit hati gara-gara umbaran-umbaran atau curhatan-curhatan Anda. Yang tadinya orang itu fine, dia ikut terpengaruh, terkontaminasi, akhirnya sakit hati Anda menular. Tetapi kita mau menjadi tujuan dengar firman Tuhan, selain kita percaya Tuhan Yesus, kita mau menjadi pelaku firman-Nya. Amsal 12:16 berkata bagian B, tetapi bijak. Siapa pribadi-pribadi yang rindu dan berkeputusan menjadi anak Tuhan yang bijak hari ini? Saya. Dengarkan ini. Tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Cemooh pasti pernah mampir di hidupmu. Kalau belum, tunggu aja. One day pasti akan mampir. Yang namanya orang hidup pasti pernah mengalami, bersentuhan, merasakan cemooh. Tetapi orang bijak bayar pajak. Oh bukan, itu anjuran Menkeu, Menteri Keuangan, anjuran pemerintah supaya kita masyarakat ikut menunjang program pemerintah. Tetapi orang bijak, kata kitab Amsal 12 ayat yang ke-16, mengabaikan cemooh.
Oh, cemooh tempatnya bukan di hatiku dan di hatimu. Cemooh tempatnya di tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Sakit hati bukan di tempat di hatiku. Sakit hati, cemooh, cibiran, nyinyiran itu di tempat sampah. Hatiku bukan tempat sampah. Telingaku tempat dengar firman Tuhan, bukan tempat sampah. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat hidupku dan hidup setiap pemirsa, dan menjadi berkat yang besar bagi keluarga kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami sudah mendengar. Tuhan, tolong kami mengerti maksud dari firman Tuhan ini, supaya kami tidak lagi sakit gara-gara sakit hati. Kami tidak lagi memberikan ruangan di dalam hati kami namanya sakit. Tuhan Yesus, tolong kami. Kekuatan daripada-Mu saat ini mengalir, sehingga kami semua yang mendengar sabda firman Tuhan ini mampu. Amin. In Jesus' name. Membuang sakit hati, melepaskan sakit hati dari hati kami, dan tidak lagi hidup sebagai orang yang sakit hati. In Jesus' name. Kami terima saat ini pemulihan, kasih, bahkan hati yang kuat, bahkan hati yang baru. Ketika kami mendapat masukan, mendapat penilaian, mendapat cemooh, kami harus menguatkan hati kami pada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, betapa berbahaya, celakanya orang-orang yang tidak menanggalkan sakit hati. Karena mereka akan datangi amarah, kebencian, dendam, iri hati, bahkan tega kepada sesamanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat ajaran dan firman-Mu yang hidup, yang menolong kami, serta memberkati kami dan keluarga, serta hari-hari hidup masa depan kami semuanya. Pastor Andy mendoakan pemirsa sekalian, kalau hari ini ada yang sedang sakit, gara-gara sakit hati, lepaskan pengampunan. Minta sama Tuhan kekuatan yang baru untuk bisa menandang, mengeluarkan atau menanggalkan sakit hati dari hidup Anda. Dan waktu engkau aminkan firman ini, percaya, tidak mustahil kesembuhan mengalir di tubuh Bapak Ibu sekalian. In Jesus' name. Tuhan Yesus, Engkaulah penyembuh kami. Engkaulah yang dipermuliakan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yes, amin. Wah, hari ini agak panjang. Puji Tuhan, kiranya berkat-berkat yang lebih hari ini bisa memperlengkapi kehidupan saudara-saudara sekalian. Masuklah hari baru dengan hati yang baru, hati yang kuat, hati yang dikuatkan, hati pemenang, hati yang mengampuni. Yes. Dan juga jadilah berkat dan layanilah seorang yang lain. Biar lewat hidup kita yang Tuhan percayakan ini, nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Shalom semuanya, sola fide, Immanuel, Tuhan Yesus menyertai, menyelamatkan, dan memberkati setiap kita. Dadah semuanya.